bertemu lagi dengan Bu Dona. Hari ini kita akan menyelidiki tentang gaya gesek. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan apa itu gaya gesek dan faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek. Pernahkah kamu mendorong meja di lantai lalu terasa berat? Mengapa sepeda bisa berhenti saat direm? Mari kita diskusikan bersama. Masih ingatkah kamu pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah gerak benda. Tanpa gaya, benda diam tidak akan dapat bergerak. Lalu, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan. Nah, apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah sepatu dengan lantai saat berjalan, ban sepeda dengan jalan, atau penghapus dengan kertas. Ternyata gaya gesek memiliki manfaat loh. Tanpa adanya gaya gesek, kita akan terpeleset saat berjalan, dan ban sepeda juga tidak bisa mencengkeram jalan dengan baik. Tetapi terkadang gaya gesek juga merugikan. Contohnya, gaya gesek bisa membuat ban cepat aus atau halus, mesin juga cepat panas, atau permukaannya menjadi rusak. Wah, bagaimana? Apakah pengetahuanmu tentang gaya gesek sudah bertambah? Ayo, saatnya kita berlatih. Coba jawab pertanyaan dari ibu guru. Saat kita mengerem sepeda, sepeda bisa berhenti karena adanya gaya apa ya? Apakah A. Gaya pegas, ataukah B. Gaya gesek, ataukah C. Gaya gravitasi, atau D. Karena adanya gaya dorong? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah karena adanya gaya gesek. Lalu, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Mari lakukan percobaan bersama teman-temanmu. Setelah melakukan percobaan, kita mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi gaya gesek yang pertama adalah berat benda, yang kedua adalah luas permukaan benda, yang ketiga adalah permukaan benda tersebut, ataukah kasar ataukah licin. Berat benda. Saat bermain perosotan, anak yang memiliki berat badan lebih besar atau lebih berat akan membutuhkan waktu yang lebih cepat sampai ke dasar perosotan. Hal ini karena semakin berat suatu benda, maka gaya geseknya juga semakin besar. Sedangkan temanmu yang memiliki berat badan yang lebih ringan akan lebih lama sampai ke bawah perosotan. Hal ini karena semakin ringan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin kecil. Sekarang, bagaimana dengan luas permukaan benda? Apakah kamu pernah melihat orang sedang naik parasut atau para layang? Nah, parasut ada beberapa jenis ukuran. Semakin lebar parasut, maka akan semakin lama orang tersebut sampai ke bumi. Parasut yang luas akan bergesekan dengan angin. Hal ini dikarenakan semakin luas permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, semakin sempit parasut, maka akan semakin cepat orang tersebut sampai ke bumi. Parasut yang lebih sempit akan bergesekan dengan angin yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan semakin sempit atau kecil permukaan benda, maka semakin kecil juga gaya geseknya. Selanjutnya, pernahkah kamu bersepeda di atas rumput? Permukaan kasar pada rumput akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar, sehingga saat kau mengayuh sepeda, maka akan lebih sulit bergerak. Hal ini menyebabkan gaya geseknya itu semakin besar pula. Sebaliknya, apabila berjalan di atas es, misalnya, maka akan menghasilkan gaya gesek yang lebih kecil, sehingga benda itu akan lebih mudah bergerak. Jadi, gaya geseknya itu lebih kecil daripada di benda yang memiliki permukaan yang lebih kasar.
Kesimpulannya, yang pertama, bahwa gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena terjadinya sentuhan antara dua permukaan benda. Yang kedua, ada 3 faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang pertama, berat benda. Yang kedua, ada luas permukaan benda. Yang ketiga, permukaan benda, apakah kasar ataukah halus. Pada materi berikutnya, kita akan belajar gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan. Agar Ibu tahu sejauh mana kalian memahaminya, coba Ibu punya kuis untuk kalian. Berikut ini Ibu beri kuis ya. Coba kamu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Pertanyaannya, contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah A. Lantai licin, B. Rem, C. Luka jatuh, D. Lantai kasar. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.